Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswanisa Putri, NIM 1831041194, kelas PJKRE 2018. Di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai politik dan olahraga. Terkhusus lagi mengenai pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu, di mana dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Karena olahraga juga merupakan sarana yang sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik, dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan sangat kental sekali kandungan multimaknanya. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri, setelah semuanya terbaur oleh politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade, sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Untuk dapat bersaing, sangat diperlukan pembinaan yang terstruktur atau sistematis, dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, semua itu tidak lepas dari intervensi politik, baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan menimbulkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini, pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Kita masuk ke pengertian politik. Nah, pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan, masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaannya. Jadi di sini pengertian politik itu beraneka macam, tergantung dari sisi bagaimana dan jenjangnya ke arah diarahkan ke arah yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Adapun dalam arti kepentingan umum atau secara umum, politik atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Lazim disebut politik. Politik juga diartikan sebagai suatu rangkaian, asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Nah, menurut beberapa ahli mengenai pengertian politik, yang pertama itu menurut Miriam Budairjo 2019 mengatakan bahwasanya politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yang terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau lokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun, pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Yang kedua, menurut Ramlan Surbakti 1999, yang mendefinisikan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Next, selanjutnya. Yang ketiga, menurut Kartini Kartono tahun 1996, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya yang keempat, menurut Aristoteles, yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut son politikon. Dengan istilah itu, Aristoteles ini ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari oleh manusia. Misalnya saja ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan politik, dan ketika ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya Aristoteles ini menyimpulkan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara. Kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Dengan beberapa pendapat para ahli,
maka dapat disimpulkan bahwa politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan bahkan keputusan-keputusan yang sah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres atau meredakan stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku yang aktif, menggiatkan metabolisme tubuh, dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani maupun rohania. Adapun beberapa pendapat atau pakar-pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu atau lebih dari dua orang yang dapat dikenal beregu atau rombongan. Sedangkan dalam Kamus Webster New College Dictionary tahun 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam berolahraga pertandingan. Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Holik Mutahhir, olahraga adalah proses yang sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Selanjutnya, menurut Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi kehidupan dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi, di sini dapat disimpulkan, pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi yang optimal. Selanjutnya, kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama, hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya di pihak lain perkembangan olahraga itu sendiri. Seperti halnya perkembangan Olimpiade
dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari Presiden, Perdana Menteri, dan Raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern pada tahun 1996 di Athena, gerakan Olimpiade atau Olympic Movement mencanangkan bahwa Olimpiade mengemban misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanam dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung dalam moto Sisus Altius Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan cara pengorganisasiannya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga. Hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920, mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas. Meskipun masih amat terbatas, sementara pada tahun 1950 berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik atau merupakan sistem politik dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanam masyarakat sosialis. Yang kedua, kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu digagalkan. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan negara, asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade pada tahun 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam asal Australia, yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman. Tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukannya di depan mata Hitler.
gembong konsep tentang supremasi bangsa Arya pada tahun 1968 pada upacara menghormati pemenang, dua atlet kulit hitam mengacungkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian atau beberapa kejadian-kejadian berdarah pada Olimpiade tahun 1972 di Munchen, ketika para pejuang radikal Palestina menyandera dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, AS dan negara-negara Barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. 4 tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade tahun 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya, Olimpiade tahun 1984 berjalan sangat hambar, karena hanya sedikit yang mengikuti Olimpiade tersebut. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Dari semua kejadian yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing tahun 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan di negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivis LSM internasional. Adapun untuk Cina sendiri, Olimpiade Beijing tahun 2008 memiliki arti penting yang nuansa politiknya sangat tebal. Ketika mendiang Mao Zedong memproklamasikan berdirinya RRC sebagai sebuah negara itu pada 1 Oktober 1949, antara lain ia mengatakan bahwa kita tidak lagi akan jadi objek pemerasan, penghinaan, dan pembudakan dari bangsa lain. Sejak saat itu, RRC selalu berjuang menempatkan dirinya pada posisi terhormat di pentas dunia. Tapi selama hampir 50 tahun, di Cina itu tadi sendiri hampir 50 tahun lamanya, yaitu pada tahun 1945 sampai 1990, Mao selalu berada di bawah bayang-bayang Uni Soviet dan Australia sebagai dua aktor utama di punggung Perang Dingin. Mao telah mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang kedua adik kuasa. Dan berperan sebagai kekuatan ketiga dengan cara menghimpun kekuatan negara-negara berkembang. Usaha itu tak banyak mendatangkan sukses. Sukses Beijing sebagai salah satu pelaku yang turut menentukan corak dunia justru diraih setelah mendiang Deng Xiaoping mengambil langkah berani.
ia berbalik 1080 derajat dengan meninggalkan prinsip-prinsip Maues dan mengadopsi model pembangunan kapitalistik. Nah, di situ hasilnya adalah perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun dan telah menempatkan sejajar dengan negara-negara kapitalis di dunia. Sejarah Cina ini selama sekitar 1 abad, antara 1838, yakni dimulainya intervensi dan instruksi kolonialisme dan imperialisme Barat sampai pada tahun 1949. Ketika RRC berdiri dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina. Hampir semua kekuatan dunia memiliki konsensi di Cina dan tak mengherankan jika Bapak Republik Dr. Sun Yat-sen mengatakan bahwa nasibnya bangsa Cina ini lebih buruk dari bangsa lain karena ia dijajah banyak negara. Tak mengherankan pula jika para sejarawan Marxis di Cina menyebut masa selama 1 abad itu sebagai abad humiliasi, penghinaan nasional. Yang ketiga, olahragawan dan politik olahraga. Olahragawan dan politik olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebanyakan atlet, mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dulu dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selanjutnya, pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga merupakan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang, sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Untuk dapat menggerakkan pembinaan olahraga, harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran dan akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Pembinaan olahraga yang seperti ini hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan keolahragaan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, dampak positif dalam olahraga. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara.
Nah, di sini kenapa dikatakan demikian? Karena pelaku politik berperan, yang kedua itu pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang memberikan produk yang berkaitan langsung dengan keluhan seperti halnya sepatu, kostum, dan lain-lain. Memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi atletnya, serta membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan contohnya saja asuransi dan sebagainya. Yang ketiga itu menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas. Dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur, contoh mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih bertanding. Yang keempat itu para pemimpin dunia. Yang keempat, para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga, seperti halnya hubungan yang baik antar negara. Juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia, negara khususnya. Dan yang kelima, dengan pemerintah melibatkan sponsor dan pengendalian olahraga. Di sini dimaksudkan ketika dikendalikan, maka halnya seperti klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkut atau terlengkapi. Nah, yang kelima, dampak negatif dalam olahraga. Di sini saya juga mencantumkan 5 poin. Yang pertama itu tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satu kasusnya yaitu suap kepada pelaku olahraga, atlet, wasit, panitia pertandingan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga. Karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga sangat berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Yang ketiga itu ada kemunduran prestasi atlet. Nah, di sini kemunduran prestasi atlet tentu saja dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Yang keempat yaitu rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Dan yang terakhir itu hilangnya sportivitas dalam olahraga. Baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar kepentingan politik, dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Jadi dalam olahraga itu sangat banyak celah untuk melakukan yang namanya politik. Entah itu dilakukan oleh atlet dengan atlet, atlet dengan wasit, pelatih dengan wasit, dan sebagainya. Nah, kesimpulan. Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan,
Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik, akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antar olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimaknanya itu, bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri. Setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasi kegiatan tersebut. Dan dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga ini dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi, dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah pada penekanan bagaimana masyarakatnya atau memasyarakatkan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin, hidup teratur, hidup sehat, serta selalu bersikap sportif terhadap semua orang tanpa memandang seseorang dari segi manapun. Terima kasih. Itulah pemaparan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.